Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripal Rianto dengan NPM 20066077, di mana pada pembahasan kali ini akan membahas tentang konsep learning. Nah, sebelumnya di sini ada berbagai jenis-jenis learning ya. Yang pertama ada supervised learning. Supervised learning adalah jenis tipe pembelajaran untuk melatih model dalam mendapatkan keluaran yang diinginkan. Mayoritas pembelajaran mesin praktis menggunakan pembelajaran yang diawasi dan seperti yang juga dijelaskan menurut sumber dari situs TechTarget. Ini merupakan pendekatan dalam berbagai macam cara membuat model artificial intelligence atau yang biasa disebut AI. Nah, kemudian ada unsupervised learning, merupakan jenis atau tipe lainnya di mana algoritma tidak dilengkapi dengan label atau skor yang ditetapkan sebelumnya untuk data trainingnya. Tujuan pembelajaran tanpa pengawasan disebut unsupervised adalah untuk memodelkan struktur atau distribusi yang mendasari data untuk mempelajari lebih lanjut tentang data. Kemudian ada semi supervised learning. Semi supervised learning adalah kombinasi dari pembelajaran yang diawasi dan tidak diawasi. Secara khusus, ini adalah masalah di mana ketika Anda memiliki sejumlah besar data input X dan hanya beberapa data yang diberi label Y, disebut masalah pembelajaran semi supervised. Nah, kemudian ada jenis yang keempat yaitu reinforcement learning. Reinforcement learning berbeda dengan supervised maupun unsupervised learning. Algoritma ini dimaksudkan untuk membuat komputer dapat belajar sendiri dari lingkungan atau environment melalui sebuah agent. Jadi komputer akan melakukan pencarian sendiri atau self discovery dengan cara berinteraksi dengan environment. Reinforcement learning didefinisikan sebagai metode machine learning yang berkaitan dengan bagaimana agent perangkat lunak harus mengambil action di dalam environment. RL adalah bagian dari metode deep learning yang membantu Anda memaksimalkan sebagian dari reward kumulatif. Nah, di sini pada pembahasan yang selanjutnya yaitu kita akan membahas resume artikel yang telah saya lakukan, di mana ada 4 artikel. Yang pertama, tahun publikasinya pada tahun 2012, judulnya Pemanfaatan Teknik Supervised untuk Klasifikasi Teks Bahasa Indonesia. Autornya ada Cahyo Darujati, Agustinus Bimo Gumelar, di mana jenisnya yaitu supervised learning. Algoritma supervised dengan menerapkan metode naive Bayes. Datasetnya berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh mesin pencari didasarkan pada algoritma tertentu yang membaca isi atau deskripsi tentang sumber informasi. Hasilnya, setelah algoritma naive Bayes diimplementasikan dalam pengklasifikasian dokumen teks, ternyata penggunaan stopword hanya berdampak kecil. Dari algoritma tersebut, kinerja terbaik diperoleh jika tanpa menggunakan stopword. Selanjutnya, resume artikel yang kedua yaitu tahun publikasinya 2020, di mana judulnya Penggunaan metode unsupervised isodata untuk mengkaji kerapatan vegetasi di Kecamatan Pangandaran, di mana autornya ada Agung Dwi Rahmawan, Dini Ada Pawestri, Rapida Adinda, dan kawan-kawan. Jenis learning yaitu unsupervised. Algoritmanya klasterisasi. Dataset hasil data lapangan kerapatan vegetasi yang dilakukan di Kecamatan Pangandaran. Kemudian hasilnya, keadaan vegetasi dapat menentukan rencana pembangunan ruang terbuka hijau. Dengan mengetahui jenis vegetasi, maka akan diketahui pula tumbuhan yang harus diprioritaskan untuk pembaharuan RTH. Kecamatan Pangandaran yang saat ini ditetapkan sebagai kawasan wisata membutuhkan RTH yang cukup banyak, dan dengan ditambah RTH, maka harus ada kesadaran dari pemerintah serta masyarakat untuk menjaga RTH yang telah ada. Selanjutnya, resume artikel yang ketiga yaitu tahun publikasi pada tahun 2017, di mana judulnya
implementasi semi supervised learning pada personalized asma management system. Autornya ada Cut Piarni, Eva Sari Magdalena Sipayung, dan ada Kevin Barry Monika. Jenis learning semi supervised. Algoritmanya itu algoritma derajat asma. Dataset dari data harian aktivitas dan kebiasaan dari si penderita. Hasil informasi mengenai manajemen asma yang baik yaitu melalui pencatatan setiap hari faktor pemicu dan faktor pemacu yang dialami oleh penderita ketika terjadi serangan dan penanganan yang dilakukan. Teknik supervised learning terbukti tepat diterapkan dalam kasus ini. Terbukti dengan hasil pengujian sistem dengan tingkat akurasi yaitu 80%, diharapkan dengan penambahan waktu untuk sistem merekam data pasien dapat meningkatkan nilai akurasi dari sistem. Kemudian resume artikel yang keempat, yang terakhir ya, tahun publikasinya 2017, judulnya Problematika Guru dalam Memberikan Penguatan Reinforcement pada mata pelajaran PAI di MTS Al Anwar Sanah Tengah Waru Pamekasan. Autornya ada Supandi. Kemudian jenis learningnya reinforcement learning, algoritma perancangan keadilan peneliti dan observasi mendalam dan triangulasi. Datasetnya melalui kegiatan interview, observasi, dan analisis dokumentasi. Hasilnya, penggunaan metode belajar yang dilaksanakan di sekolah ini dianggap kurang variatif oleh para guru, sehingga siswa agak malas untuk mengikuti kegiatan belajar tambahan. Kelengkapan media belajar yang menurut sebagian guru dianggap kurang memenuhi syarat, karena medianya hanya seadanya saja, sehingga menyebabkan siswa kurang semangat dan giat dalam belajar. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Apabila ada tutur kata juga mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.